Yang misalnya saya pakai kemarin, kita akan bahas apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ya Bu, Ya itu. Pancasila itu ada 5 Bu. Saya Bu, Pancasila itu berasal dari kata panca Bu yang artinya 5 dan sila itu yang artinya dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar Bu. Saya Bu, sebagai dasar negara dan ideologi negara Bu. Nah sekarang ikut tanya hari ini. Menurut kalian Pancasila itu penting atau tidak? Ya Bu, Ya, Omang. Bu, soalnya itu ada di situ Bu. Bukan itu mengenai kesalahan. Itu salah apa? Atau juga. Ya sudah, jangan ribut lagi. Baiklah, ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke kelompok-kelompok kecil dulu ya. Yang berobat kelompok 1 ya, pertama ada Koma, Angga dan Sindi. Kelompok 2 Gito, Rezi, Devita. Kelompok 3 Tia, Ferdi dan Dini. Kelompok 4 Intan, Edi dan Angga. Dan tugasnya adalah kalian mencari pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tugasnya kalian membentuk kelompok dan Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit. Setelah itu, Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan yang di depan. Ya, kalian boleh langsung bentuk kelompoknya sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua. Kalau begitu ada yang ingin presentasi duluan? Ya, sudah. Kalau begitu Ibu akan tunjuk ya. Kalau begitu Ibu akan menunjuk kelompok 3 sebagai kelompok menjadi. Nah, untuk itu ada yang bersedia menjadi moderator? Saya punya baik Devita yuk. Kelompok 3 bisa langsung maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, Devita bisa langsung pimpin diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membantu jalankan presentasi kita hari ini. Saya sendiri ditugaskan sebagai moderator dan materi Femi Yolanda, Anjali Pratuni dan Tuhan. Baiklah, untuk materi Femi, silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yaitu yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga Pancasila. Baiklah, sekian presentasi kita hari ini. Di sini kami akan membuka pertanyaan yang terdiri dari 2 orang penanya. Nah, kepada audiens ada yang ingin bertanya? Ya, Saudari Singgih dipersilakan dan Saudari Intan dipersilakan. Cuma 2 orang nanya. Ya, mohon maaf ya teman-teman karena waktu kita terbatas, jadi kita cuma buka 2 pertanyaan. Jadi boleh lain bisa menambahkan atau menyanggah ya. Bagaimana kita sebagai calon pendidik mengajarkan pentingnya Pancasila terhadap anak? Bagaimana menurut pendapat kalian jika ideologi negara kita digantikan dengan ideologi lainnya? Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Sinti akan dijawab oleh Ibu pada ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai calon pendidik menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswanya? Kan kita mendidik anak-anak kecil. Nah, menurut saya, bagaimana caranya itu, kayak kita itu memaksa anak kecil itu agar menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi di sini mungkin yang dimaksud oleh Angga dan Dini yang dirasakan itu adalah anak itu lebih didekatkan lagi dan lebih diarahkan untuk mempelajari tentang Pancasila tersebut. Ya, coba kalau yang review lagi, ada yang berpendapat lain? Saya kurang sependapat dengan jawaban Dini sama Angga Bu. Soalnya begini Bu, bahwa anak-anak ikut pada dasarnya mereka tidak bisa kalau kita paksakan. Mereka itu harus kita ajarkan dengan cara perlahan seperti itu Bu. Jadi kalau kita paksakan mereka malah nantinya tidak mengerti dengan apa yang kita jelaskan seperti itu Bu. Saya Bu, mau nambahin.
Ya, saya juga setuju sama pendapatnya Dito, karena anak SD itu nggak bisa dipaksa, mental anak SD itu masih lemah, jadi mereka itu harus diajari secara pelan-pelan seperti yang mereka tadi tadi. Ya benar, apa yang disampaikan oleh Dito dan Emi tadi, kalau anak kecil itu tidak dapat dipaksakan. Tapi di sini yang dimaksud oleh aku dari ini, ditekankan di sini, yaitu lebih diarahkan lagi, diajarkan tanpa menekan psikis anak tersebut. Ya, kalau begitu berikan aku satu. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Tia. Pada Tia, silakan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika ideologi negara digantikan dengan ideologi lainnya? Menurut kami bisa, tapi harus sesuai dan bagus dari ideologi sebelumnya. Baiklah teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Ya, kepada saudari Rezi dipersilakan. Di sini saya setuju dengan pendapat dari kita kalau ideologi itu diganti. Nah, kalau misalkan ideologi yang dari yang baik dengan ideologi kita, supaya tidak kita harus juga mengikuti perkembangan agar kita itu tidak tinggal dari negara lainnya. Ya, tadi kan menurut Rezi katanya ideologi itu dapat digantikan. Kalau menurut kalian yang lain, apakah benar ideologi itu dapat digantikan? Ya, Koma? Baik, menurut saya itu sangat sepakat dengan pendapat dari Rezi dan komentari kenapa seperti itu. Karena menurut saya ideologi bangsa kita Ya benar yang dikatakan oleh Rezi tadi bahwa ideologi bangsa itu harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi benar juga yang dikatakan oleh Koma, ideologi bangsa Indonesia itu sendiri mengikuti perkembangan zamannya dan bersifat fleksibel. Tapi kita juga tidak dapat semudah itu menggantikan ideologi bangsa Indonesia. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya kalau gitu cukup. Ibu Teh ke Korea. Baiklah, terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua di sini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada kelompok 3, boleh dikembalikan tempatnya masing-masing. Ya, selesai ya diskusi kita pada hari ini. Ya, jadi hasil kuliah kita hari ini tentang Pancasila, yaitu Pancasila itu sangat penting bagi kita semua ya tentunya. Dan kemudian penanganan Pancasila tersebut kepada anak didik itu harus menggunakan cara yang tepat agar tidak mempengaruhi psikisnya. Kemudian Pancasila itu sendiri tidak dapat semudah itu digantikan karena Pancasila itu sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Ya, ingin bertanya lagi di sini? Kalau begitu Ibu merasa cukup, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, dapat kita lihat bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pelajaran tersebut, guru mengadakan diskusi kelompok yang memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk aktif berpartisipasi, menyampaikan pendapat mereka, dan berbagi pengalaman. Selain itu juga, guru memberikan proyek atau tugas yang menantang, yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, serta mencapai tujuan pembelajaran yang dianggap penting oleh siswa. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan mempromosikan pengembangan pribadi mereka.